Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami masih diberi kesempatan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mutabiskan ibadah yang indah, meriah, dan penuh kuasa ini dalam penyertaan pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kita boleh ada di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan untuk itu mari kita persiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyatakan lewat pujian kami di pagi hari. Engkau sungguh baik.
sekalian. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur kebaikan Tuhan di hari Minggu ini. Kita ada semua karena perkenanan Tuhan. Dan saat ini mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik, Allah itu
Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah kemurahan Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, sekalipun ada banyak gelombang-gelombang dunia yang terus Tuhan menggoncangkan iman percaya kami, tetapi kami percaya kalau kami bisa ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur, kami siap saat ini untuk menerima berkat Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih, setiap pribadi lepas pribadi, tidak ada yang tidak diberkati. Kami semua memperoleh berkat-berkat yang luar biasa, sehingga di tahun 2021 kami boleh terus Tuhan bertambah-tambah iman percaya kami, semakin hari semakin terus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021, bahkan ya sudah masuk ke minggu-minggu yang mungkin ya sangat cepat sekali. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, tetapi kita harus tetap yakini bahwa tahun 2021 adalah tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan kita bersyukur kalau hari ini sesuatu hal yang kita mau sama-sama pelajari. Tema untuk kita semua, termasuk untuk saya, mensyukuri segala musim. Wah, mungkin Bapak Ibu katakan, benar loh, saya baru menghadapi musim angin ribut. Atau mungkin tsunami gitu saudara. Tsunami apa sih? Tsunami dalam rumah tangga, terjadi keributan, terjadi keretakan dalam rumah tangga, terjadi yang dikatakan perpisahan, terjadi sesuatu yang dikatakan ketidakberuntungan, terjadi mengalami sakit penyakit, terjadi yang dikatakan mungkin PHK. Tapi satu hal, kita harus belajar setiap musim yang Tuhan izinkan, tetaplah kita mengucap syukur. Ya, hari ini saudara kita buka sama-sama seperti apa yang firman Allah katakan, supaya dalam hidup kita semuanya berhasil dan mengerti untuk menjalani tahun 2021 sekalipun tidak mudah. Tapi kita mau lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya, kita lihat, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri. Ya, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Dan dikatakan ayat yang ketujuh, saudara perhatikan, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Pengkhotbah mengajarkan dalam setiap hidup kita, segala sesuatu ada waktunya. Ya, kita mau belajar. Tetapi kadangkala dalam kehidupan pribadi kita, waktu Salomo menghadapi sesuatu hal yang memang saudara tidak gampang, yang harus dia hadapi juga. Dia pun mengalami suatu peperangan. Dia pun harus mengalami sesuatu zaman-zaman yang tidak enak. Waktu dia dipersiapkan diri untuk membangun bait Allah, dia mempunyai satu konsep jati diri. Karena dia tahu kalau Tuhan yang sudah memulai, pasti Tuhan akan menyelesaikan. Jadi pada saat itu Salomo hanya fokus untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Dan hari ini saudara, kita mau belajar segala musim itu saudara, sekalipun apapun mungkin yang tidak enak, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap mengucap syukur. Tapi jujur, ayo kita sama-sama semuanya harus jujur. Dalam setiap hidup kita, pada saat Tuhan izinkan masalah, apakah tetap bisa kita mengatakan Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus luar biasa baik. Ada banyak teman-teman atau rekan-rekan ya,
Mereka kadangkala begitu menghadapi masalah, mereka mulai dikatakan, aduh udahlah Bu Sandra, saya lebih baik mundur aja dari pelayanan. Udahlah Bu Sandra, saya sudah berdiam diri saja. Males, dia bilang, sama aja kok, berdoa gak berdoa sama. Baca Alkitab gak baca Alkitab sama. Ibadah gak ibadah sama aja. Tapi saudara, mari kita mau belajar. Kenapa kadang-kadang kita tidak mensyukuri daripada apa yang menjadi musim yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita berontak dengan Tuhan. Kita seringkali justru bertanya dan bertanya. Justru kita tanya kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan? Atau kita marah dengan Tuhan. Kita mau keluar daripada situasi musim yang gak enak yang Tuhan izinkan dalam kehidupan pribadi kita. Saudara, hari ini kita mau belajar supaya kita bisa mampu tetap mengucap syukur dalam setiap musim yang ada. Saudara, firman Allah katakan, yang pertama poinnya, pemahaman yang salah tentang Tuhan. Ya, kita seringkali salah, punya pengertian dengan Tuhan tuh salah. Yang kita mau dalam diri kita, saudara, kalau ikut Tuhan beres, selesai semuanya. Firman Allah katakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang pertama, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Perhatikan baik-baik. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengoceh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sampai di situ dulu, sampai ayat yang ke-8. Saudara perhatikan, satu hal yang pertama, kita kadangkala tidak mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Kita kadangkala saudara beribadah sekedar beribadah, nyanyi sekedar nyanyi. Tapi waktu kita benar-benar ini dikatakan saudara mengerti siapa itu Yesus Tuhan kita yang kita sembah. Saya yakin Anda akan mengatakan, ya benar dia Allah yang hidup, benar dia Allah yang luar biasa. Benar dia Allah yang tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Makanya kadang-kala saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, begitu saudara, begitu menghadapi persoalan, lari gitu saudara. Malas untuk berperang. Dan akhirnya mulai, begitu Tuhan izinkan, tanya sama Tuhan. Kok Tuhan kenapa ya Tuhan izinkan ini, masalah ini, penyakit ini. Kenapa kok rumah tangga saya hancur? Saudara, saya mau katakan, karena Anda tidak mau masuk di dalam peperangan. Anda tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anda hanya mau Tuhan mengikuti apa yang Anda mau. Anda hanya bisa yang dikatakan mengatur Tuhan supaya apa yang Anda inginkan itu terjadi. Saudara, saya mau katakan Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Makanya hari ini ayo kenali diri pribadi daripada Tuhan yang engkau sembah. Yaitu yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana dalam setiap musim kita bisa mengucap syukur. Jangan punya selalu berpikiran yang negatif. Saudara, kayaknya saudara setiap masalah demi masalah takut sekali kalau Tuhan izinkan masalah. Punya pikiran yang negatif. Saudara lihat berapa banyak kadang-kala saudara
Ya, seringkali kita punya pikiran yang negatif, ngelihat orang, baru mungkin orang itu berubah sedikit, mungkin potongan rambutnya atau mungkin pakaian yang berubah, kita udah mulai punya pikiran sesuatu yang menyimpang. Kenapa ya? Kok dia begitu? Kenapa ya? Kok aduh nggak bagus loh, jelek loh. Mungkin kita udah mulai mengeluarkan kata-kata yang negatif. Padahal kita nggak tahu segala sesuatu seseorang itu dia tahu dirinya seharusnya. Harus berjalan kemana dan harus berkata apa. Harus mengarahkan diri sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, otomatis kita juga hidup menyenangkan hati manusia. Amin. Saudara, mari kita mau belajar. Kenapa dikatakan selalu jangan berpikiran yang negatif. Belajar untuk segala sesuatu positive thinking. Berpikir yang baik gitu saudara. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16. Saya buka Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, berarti udah jelas sekali. Dunia ini akan mengucilkan kita. Bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah, berbakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal, perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi saudara jelas, seringkali kenapa kita punya pikiran negatif? Karena kita tidak mengenal siapa itu Bapa. Kita tidak mengenal siapa itu Allah yang kita sembah. Akhirnya kita berpikir yang negatif. Tapi waktu Tuhan izinkan setiap permasalahan itu terjadi dalam hidup kita dan kita tetap mensyukuri. Ada satu teman rekan atau jemaat yang memberikan kesaksian kepada saya. Tuhan izinkan dia mengalami COVID baru-baru ini. Ya, dia mengalami COVID. Tadinya dia isolasi di rumah. Satu keluarga isolasi di rumah. Karena kenapa saudara? Ya karena dia pikir rumah sakit juga semua sudah full, sudah penuh. Jadi dia isolasi di rumah. Dia jaga makanan, pokoknya semualah ya, isolasi mandiri di rumah. Tapi tiba-tiba istrinya mengalami sesak yang berlebihan. Sesak yang berlebihan dan akhirnya otomatis suaminya punya pemikiran gak bisa. Suaminya ini langsung katakan, "Mam, kamu harus ya dirawat di rumah sakit." Karena semakin hari sesaknya itu semakin kuat begitu. Dan istrinya itu terganggu sekali pernafasannya. Akhirnya dia cari rumah sakit. Dari satu rumah sakit dia pergi menolak. Dikatakan apa? Udah penuh, full. Dia pergi ke Jakarta lagi, cari udah penuh semua full. Dia cari lagi ke daerah Bekasi, sama udah full. Padahal dia tinggal di daerah Sentul, saudara. Semua dia bilang, wah akhirnya dia pulang kembali lagi. Di tengah perjalanan suami istri ini mengatakan, wah susah banget ya, seolah-olah kayaknya kita ini mau taruh badan aja. Istilahnya bayar loh, begitu loh saudara. Ada uang loh, tapi lihat rumah sakit semua tertutup ibaratnya. Gak bisa terima istrinya. Tapi saat itu suaminya bilang apa? Kita berdoa saja, kita mengucap syukur saja. Kalau hari ini kita tidak dapatkan rumah sakit, nanti kita tanya-tanya lagi. Siapa tahu besok ada satu rumah sakit, bahkan ada satu kamar yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kamu. Udah dia pulang ke rumah, memang mungkin secara manusia saudara kecewa. Dia pulang, dia masuk saudara. Tapi saudara mau tahu, begitu udah sampai di rumah, tiba-tiba teman kantor suaminya telepon. Dan dia bilang apa? Gimana istri kamu sudah dapat kamar belum? Aduh belum, ini kami baru dari Bekasi. Dia bilang tapi di sana pun full semuanya. Saudara mau tahu pada saat itu teman dari suaminya itu mengatakan, coba saya kontak saudara saya tanya, dia juga bekerja di rumah sakit. Akhirnya malam itu dia tanya kepada saudaranya dan puji Tuhan, besok pagi-paginya istrinya bisa masuk ke rumah sakit di Jakarta dan dapat satu tempat kamar yang terbaik. Saudara, waktu kita tetap mengucap syukur bukan berpikir yang negatif, pasti menghasilkan sesuatu yang positif dari Tuhan. Yang ketiga saudara, ya, merasa nyaman dan merasa cukup.
Kadang-kadang saudara semuanya waktu kita rasa aman, pokoknya enak, aman, terkendali. Wah, ini Tuhan Yesus baik. Ini baru Tuhan Yesus tuh ada dalam hidup kita. Tapi begitu kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harta benda, kehilangan sesuatu yang mungkin menjadi kesayangan kita. Apakah kita tetap bisa mengasihi? Apakah kita tetap mengatakan Tuhan Yesus luar biasa? Kita belajar saudara. Saudara lihat bagaimana waktu seorang Sakius, waktu dia mau mengenal Tuhan, waktu dia pengen cari tahu Tuhan, siapa Tuhan, dia berusaha. Bahkan dikatakan dia berkorban. Dia berikan apa yang menjadi harta bendanya. Bahkan dikatakan apa? Setiap orang yang dia rampas dari kehidupan yang lalu, dia akan kembalikan berlipat-lipat. Dia akan gantikan berlipat-lipat. Saudara ini perhatikan. Waktu Anda dan saya yang dikatakan sudah kehilangan apapun, belajar. Jangan kita bersungut-sungut, tapi kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Mari hari ini alami dengan rasa syukur. Setiap musim pasti mendatangkan kebaikan. Setiap musim pasti mendatangkan suatu berkat yang tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan kerjakan dengan sempurna dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya percaya biarlah tahun 2021 menjadi tahun yang diberkati Tuhan, tahun yang menjadi lebih baik seperti Kaleb dan Yosua katakan. Negeri ini adalah negeri yang sangat baik. Saya percaya biarlah Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan, Tuhan mendewasakan, Tuhan meningkatkan integritas diri pribadi kita sampai selama-lamanya. Maranatha. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Apapun yang terjadi kita percaya segala sesuatu Tuhan izinkan ada maksud yang indah, ada maksud yang luar biasa. Dan Tuhan, Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengerti setiap apa yang menjadi air mata mereka. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menjamin. Bahkan Engkau yang mengatakan, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Untuk itu kami percaya, biar kehidupan kami selalu membawa kebenaran. Dan kami tetap bisa mengucap syukur dalam setiap musim yang apapun yang harus kami alami, apapun yang harus kami lewati, peperangan apapun tetap kami katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Jadwal kegiatan sepekan. Ramadan Worship akan diadakan pada hari Selasa dan Jumat pada pukul 6 sore. Jangan lupa. Karena hanya doalah kekuatan orang percaya dalam menghadapi permasalahan dalam hidup kita. Melalui aplikasi Zoom. Mari kita siapkan waktu bersama keluarga untuk bergabung. Persembahan dapat diberikan melalui transfer BCA. Selain itu, persembahan dapat juga diberikan melalui kotak persembahan di gereja pada hari Minggu. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, isi hati Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya masa depannya dimanapun hamba-Mu melayani. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak hamba juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya, dan berkati masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, mengurapi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai selamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.